Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali ngaji hadis Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan hari yang ke-22. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan bersyukur. Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, kembali menyiapkan bekal kita untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan setelah kematian nanti. Dan salawat salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada junjungan kita sekalian Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini akan saya bacakan tentang tuntunan seberapa banyak kita boleh mensedekahkan harta kita. Bolehkah kita mensedekahkan harta kita seluruhnya atau separuhnya atau seberapa? Hitungan maksimal kita diperkenankan untuk bersedekah. Baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis dari sahabat Abdurrahman bin Ibrahim al-Tamsyiki Duhaim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahbarana Abdurrahman ibnu Ibrahim at-Timsyiki Duhaim hadasana Sa'id ibnu Muslamah an Ismail ibnu Amayyah an Zuhri an Abdurrahman ibnu Abi Lubabah anna Aba Lubabah akhbarahu annahu lamma radiya anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inna min taubati an ahjura dara qaumi wa asakinak wan khali'a min mali sadaqatan lillahi wa li rasuli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi anka as-sulus. Artinya telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibrahim ad-Damsyiki ad-Duhaim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Maslamah dari Ismail bin Umayyah dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin Lubabah bahwa Abu Lubabah telah mengabarkan kepadanya ketika Rasulullah SAW ridho kepadanya. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara bukti dari taubatku adalah aku meninggalkan kaumku dan tinggal di dekatmu, serta memberikan sebagian dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, cukuplah bagimu mensedekahkan sepertiga hartamu. Baik, apa yang bisa kita ambil, kita petik hikmah dari hadis ini? Yang pertama, bolehkah kita mensedekahkan semua harta kita, rumah, mungkin sawah, mungkin tabungan, mungkin apa yang menjadi aset atau hak milik kita sedekahkan semua, bolehkah? Nah, tadi di dalam hadis riwayat di atas cukup jelas dari Abu Lubabah ketika dia merasa senang karena Rasulullah SAW ini ridho dengannya, kemudian dia bertaubat tidak di dalam kekufuran, tidak dalam kekafiran lagi, dia ingin meninggalkan kaumnya, kemudian mensedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Dia ingin tinggal dekat dengan Rasulullah di Nabawi, mungkin jadi ahlu sufah atau tinggal di masjid. Sementara semua hartanya telah dia sedekahkan. Lalu apa jawaban beliau Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah SAW berikan satu jawaban yang bijaksana, yakni yazi anka as-sulus. Cukuplah bagimu mensedekahkan sepertiga hartamu. Nah, jadi mensedekahkan seluruh harta ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi cukup jelas bahwasanya mensedekahkan seluruh harta ini tidak dianjurkan. Maksimalnya bagi kita umat akhir zaman ini adalah sepertiga harta kita. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang kita sekalian untuk bersedekah dengan nekat, yakni mensedekahkan 100% harta yang kita miliki, aset yang kita punyai. Yang ketiga, Syekh Mustafa Sya'alabi dalam karyanya Ta'lilul Ahkam dia menyatakan fasahibul mal dhanna an tasdiq bi kulli mali fi sabilillah khairul lahu. Fangdur ala artinya pemilik harta mengira bahwasanya menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah itu lebih baik baginya, sambil memalingkan pandangan dari kemiskinan dan kepapaan sebagai konsekuensi tindakan nekatnya tadi. Sementara Rasulullah SAW mencela keras perbuatan tersebut. Rasulullah SAW juga menerangkan hal itu sebagai kerusakan besar akibat perilaku tersebut dan sebaiknya mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Jadi kebijaksanaan Rasulullah SAW ini atas kenekatan seorang yang ingin mensedekahkan seluruh hartanya ini disebut sebagai satu dilarang, dua menjadi satu kerusakan besar. Yang ketiga, apabila itu sudah terlanjur dilakukan pada baitul mal atau disedekahkan pada orang lain, maka sebaiknya dikembalikan harta sedekah yang seluruh harta tersebut. Supaya apa? Tidak menimbulkan kerusakan, tidak menimbulkan fitnah, dan tidak menyebabkan tindakan-tindakan nekat yang lainnya, menyebabkan dia miskin, jadi peminta-minta, seperti itu. Baik, yang keempat, sementara ulama lain memahami hal ini sebagai dalil pentingnya seorang untuk menafkahi keluarganya, memperhatikan harta waris untuk keluarganya kelak. Ya, hal ini disebutkan Ibnu Battal. Fadalla hada an natir kalmal lil waris khairu minas sadaqah bih wa anna nafaqah ala ahli min a'mali sholihah. Hadis ini menunjukkan, menurut Ibnu Battal, hadis ini menunjukkan bahwa saya menyisakan harta untuk ahli waris ini lebih baik daripada menyedekahkan kepada orang lain. Jadi menyisakan harta kepada ahli waris ini lebih baik daripada menyedekahkannya kepada orang lain. Hadis ini juga menunjukkan bahwa saya menafkahi keluarga juga merupakan bagian daripada amal soleh. Syarah Sahih Bukhari, cetakan kedua, juz 8 halaman 144. Yang kelima, Al-Quran menjelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, mengucapkan perkataan yang benar ini artinya janganlah seorang mungkin yang menerima sedekah ini kemudian menutupi fakta bahasanya Rasulullah SAW melarang sedekah nekat, sedekah 100% harta, aset yang dimiliki semuanya diberikan. Nah, kemudian khawatirnya apa? Nanti anak keturunan yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga yang lemah secara ekonomi, dan lemah ekonomi ini sangat berbahaya, bisa menggelincirkan seorang kepada kekufuran, kekafiran, bisa menyebabkan seorang menjadi orang yang berbuat nekat, kriminal dan sebagainya. Na'udzubillah summa, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak keturunan kita ini diberikan kesejahteraan, harta, diberikan kecukupan, rezeki, diberikan keberkahan di dalam karunia yang Allah berikan sehingga nyaman beribadah, sehingga bisa bersekolah setinggi-tingginya, bisa
hidup mapan, hidup sejahtera lahir batinnya, dini wa dunya wal akhirah. Nah, saudaraku, yang terakhir, inilah indahnya Islam, senantiasa mengajarkan untuk tidak mensedekahkan seluruh harta yang kita miliki, melainkan sebagian dari harta tersebut, dan batasannya adalah sepertiga dari harta yang kita miliki. Dan ini adalah sedekah yang sudah sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah inayah kepada kita, warga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya untuk dapat memahami batasan maksimal dalam bersedekah, yakni sepertiga harta, dan diutamakan kepada keluarga dan kerabat dekat terlebih dahulu sebagai tanggungan kita. Terima kasih, selamat beraktivitas di bulan suci Ramadan, menyambut malam Lailatul Qadar di nanti malam yang ke-23 menurut Imam Ghazali, dan aktivitas yang lainnya yang semoga memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.